wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama AK Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing, berbagi cerita, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan lebih semangat lagi untuk kalian semua untuk mengamalkan sholawat. Halo sahabat semuanya, siapa sih yang gak tahu yang namanya sholawat Jibril? Saya mau berbagi cerita perjalanan setelah mengamalkan sholawat Jibril. Dan tentunya sudah banyak ya, dengan memperbanyak zikir sholawat Jibril itu banyak orang lain yang sudah rasakan ya tentang testimoninya ataupun keajaibannya. Dan salah satunya dengan memperbanyak sholawat Jibril, hanya dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai beri 1.000, 5.000, bahkan 10.000 gitu ya. Itu udah banyak orang lain yang sudah mengamalkannya ya. Dengan senang hati, dengan istiqomahnya orang lain banyak yang sudah mengamalkan dan keberkahannya sangat luar biasa. Dan tentunya keberkahan sholawat itu banyak ya orang lain yang sudah merasakan dengan kemudahan segala urusannya, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang tak terduga. Ada juga yang dilunaskan hutangnya dengan cara Allah SWT dengan berkahnya sholawat. Dan tentunya maka di sini mau bercerita tentang keajaiban sholawat, yaitu sholawat Jibril, ataupun bagaimana sih mengamalkannya sholawat Jibril tersebut gitu. Nah, alangkah bagusnya maka sering bilang bahwa kalau sudah mengamalkan sholawat itu diusahakan kita jangan terlalu fokus dengan keinginan. Walaupun kita punya hajat, punya doa yang pengen dijabah oleh Allah SWT, tapi dengan wasilah kita ikhtiar langit atau berdoa langit dengan wasilah memperbanyak sholawat itu, diusahakan dengan rasa kerinduan dan keikhlasan kita rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dan tentunya keajaiban yang maka rasakan itu adalah sholawat yang dengan penuh rasa kerinduan gitu. Dan kalau kita ciri-ciri sholawat kita diterima atau sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu, terkadang saat kita membaca sholawat kita sampai menangis. Pernah nggak kalian semua saat mengamalkan sholawat itu sampai keluar air mata dengan penuh kerinduannya? Nah, terus ada lagi yang orang lain sempat ada yang sharing ya dengan Mang Aka, sering merinding gitu setelah mengamalkan sholawat atau sedang mengamalkan sholawat itu, hati kita terketuk mengingat sesuatu yang sangat luar biasa, keindahannya, kebahagiaannya sampai keluar air mata gitu. Dan bagaimana sih biar kita diselesaikan urusan kita dengan wasilah membaca sholawat? Ya kita lakukan aja apa yang kita bisa membaca sholawat. Nah, mau membaca sholawat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu pun bisa diamalkan sampai 1.000 kali atau bahkan 10.000 kali atau 5.000 kali gitu ya. Dan nanti
kalau sudah mengamalkan, sudah sering, eh, tidak terus kitanya istiqomah, insya Allah pasti ada keajaiban yang akan datang pada kehidupan kita. Dan tentunya kalau kita diberikan sebuah keterbatasan, kesulitan setelah mengamalkan sholawat, itu tandanya sholawat kita atau kewajiban sholawat, keberkahan sholawat itu akan tiba, ataupun Allah mau menghilangkan dulu atau menggugurkan dulu hal-hal yang buruk yang ada dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu pasti ada sebuah keajaiban yang akan menerpa pada kehidupan kita. Nah, bagaimana ya kalau kita punya hutang, pengen lunas hutangnya dengan wasilah sholawat. Dan tentunya maka juga sering ya melihat ceramahnya Habib Novel Al-Idrus gitu ya, bahwa barang siapa orang yang sering berdoa setelah membaca ayat Al-Quran, setelah wasilah membaca zikir sholawat, istighfar, itu doanya akan cepat terkabul. Nah, jadi contoh ya, kita ambil contoh kalau kita seorang pekerja gitu ya, atau misalkan kerja di perusahaan orang lain. Sebelum kita mendapatkan uang itu ataupun mendapatkan sebuah penghasilan itu kan kita pasti untuk bekerja dulu gitu kan, bikin orang itu puas, bikin orang itu sangat nyaman kita bekerja gitu. Dan setelah itu kita punya bayaran dan imbalan yang bisa dibilang penghasilan kita gitu setelah mengerjakan tersebut. Nah, kita pun membaca sholawat seperti itu gitu. Kita sebelum berdoa kita membaca sholawat dulu, niatkan dulu membaca sholawat, misalkan mau membaca sholawat 1000 kali gitu, dengan waktu setelah sholat asyar, sholat isya, atau misalkan sholat maghrib, bahkan sedang ada waktu luang kita gitu. Nah, setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba punya keinginan atau punya hajat yang ingin tercapai, yang ingin tergapai keinginannya, ataupun punya kebutuhan yang ingin diselesaikan dengan caramu ya Allah, dengan kebaikanmu, tanpa meminta ke siapapun selain kepada Engkau gitu. Nah, setelah itu kita ditutup dengan membaca Al-Fatihah, dan mau ditambahkan lagi atau ditutup dengan membaca doa kita kepada ibu kita gitu. Itu juga sangat bagus gitu, dan sangat luar biasa gitu kalau sudah kita membaca sholawat, berdoa, dan ditutup oleh Al-Fatihah. Dan tentunya karena kita sering gitu ya, insya Allah satu persatu, tanpa kita meminta pun terkadang Allah sudah mengabulkan apa yang kita butuhkan gitu. Nah, paling itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sharing kepada kalian semua. Mudah-mudahan lain waktu bisa sharing kembali, dan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan jika ada saran masukan bisa dituliskan di dalam komentar ya. Salam silaturahmi buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.